Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Fresh Budget. Di depan ini paketnya besar sekali ya. Ini ada casing yang harganya cukup terjangkau, warnanya putih sesuai konsep yang akan kita rakit nanti ya. Ini casing dari Raptor A series, packingnya tanpa kayu ya, dikirim kayak gini. Untuk ketebalannya kurang tebal, bisa dilihat dari bagian-bagian sini yang udah bolong tuh. Ini bahkan langsung kelihatan tuh, dus dari casingnya langsung kelihatan. Apalagi yang bagian sini nih. Kan langsung kelihatan. Ini 2 lapis bubble saja tanpa packing kayu, dikirim dari Jakarta. Tapi sebelumnya kita udah konfirmasi ke penjual apakah aman pengiriman tanpa packing kayu. Atas penjual sih aman. Penjual yang lain ada beberapa yang mengatakan selama pengirimannya di dalam pulau itu aman saja. Kalau di luar pulau wajib ya, katanya gitu. Semoga barang di dalamnya aman ya. Kita langsung unboxing. Oke. Sudah tetap ya scenario itu memang dipakai gede. Ini dia casingnya, pendek ya, nggak terlalu tinggi. Tampilan luarnya, dusnya itu masih dus warna coklat, belum ada tampilan-tampilan warna putih kayak kemarin teh nonton akuarium teh. Aquarin. Kalau ini masih dus yang kayak gini nih. Include 3 pen RGB. Kita udah dapet 3 pen RGB di dalamnya. Dia udah support USB 3 di frontnya. Seri Glass Flow A series. Aplikasi singkat motherboard yang disupportnya itu Micro ATX. Udah support USB 3 1 kali, USB 2-nya 2 kali sama SD audio. SSD-nya 1 kali sama hard disk 1 kali. Bagian atas ada 2 kali pen 12 cm. Size casing ini 418 kali 237 sama 335 mm. Bagian belakang sama ya kayak bagian depan tadi, bagian sininya sama juga kayak yang tadi. Bagian ini kayak gini, bagian sininya juga kayak gini. Langsung aja coba buka. Seperti ini ya cara nyariknya. Lalu bagian sini kita tarik. Buka pelindungnya. Kaca. Berapa duit nih? Kompaks ya, mini, tentunya gak terlalu tinggi sesuai ukuran dan spesifikasi tadi ya. Memang full white sih kalau dilihat. Kacanya tempered glass. Baringkan dulu, baru puter ininya. Oh, ini masih keras nih. Jadi kaca ini. Bezelnya itu warna putih juga. Transparannya itu cukup bening untuk kacanya. Tidak terlalu tebal, tapi tidak terlalu tipis juga. Kalau dibandingkan dengan kaca yang casing-casing sebelumnya yang pernah kita review, ini sedikit lebih tipis. Ini juga kaca bagian sininya, sama, cukup tebal. Kenapa kita milih casing ini untuk rakitan kita di konsep PC putih? Selain warnanya putih tentu saja, kebanyakan tuh di zaman sekarang CPU-nya tuh di atas meja. Kalau dulu karena tampilannya kurang menarik disimpan di bawah meja, sekarang simpan di atas meja. Posisi untuk USB-nya itu disimpan menyamping, jadi akan lebih mudah ya. Mau nyolokin flash disk atau nyabut flash disk itu dari samping, twing. Biasanya itu di atas, jadi kayak gini nih. Ini kok nggak pas gitu. Kalau ini agak kelihatan. Ini ada USB 3 sama USB 2-nya ada 2 soket. Kemudian ada audio ya, mic sama headphone. Ini untuk sinkronisasi LED. Yang ada di casing ini bisa disinkronkan melalui ini tombol di sini. Jadi ganti warnanya lewat sini. Untuk ini reset ya, tombol reset. Ini untuk tombol powernya. Di DLM Dragpace 22 itu agak susah ya neken tombol ini. Jadi agak gitu. Kalau yang ini mudah sekali nih. Meskipun kecil tapi enak nih nekennya. Langsung pas gitu. LED-nya juga sama. Bagian depan itu kaca kayak gini, jadi transparan kelihatan. Ada tulisan Raptor juga. Bagian belakang tempat power supply, karena ini casingnya micro. Power supply yang bisa dimasukkan power supply standar aja, gak bisa masukkan power supply yang terlalu besar. Ini untuk back panel. Ini expansion PGA card-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Untuk pengunciannya. Dan bagian atasnya polosan nih kayak gini. Gak ada dash filternya. Kita lihat bagian dalam, ini bisa ditambahin pen 12 cm sih di bagian bawah. Kemudian di bagian atasnya juga sama, pen 12 cm-nya itu tambah 2. Bagian belakang 1, 12 cm juga. Totalnya bisa pakai 5 pen. Tulisan di bagian belakang, lupa tadi. Nah ini, made in China. Support Cina. Terima kasih. Nggak tarik. Tebel sih ini. Kenapa dibilang tebel? Kalau dibandingin dengan casing yang harganya 700.000, ini jelas meleyot. Tapi kalau mengingat harganya, ini kokoh sih. Kalau pakai ini kipas-kipas bakar ikan, masih kuat ini.
Untuk SSD, tadi kan dibilang satu SSD 2,5 inch ya harusnya, sama 1 kali hard disk. Tapi di bagian depan kita nggak lihat ya tempat SSD. Karena mungkin untuk motherboard saja udah habis nih space-nya. Bagian belakangnya ini sangat sempit sih bisa dibilang. Tapi meskipun dia sempit, ada yang unik dari casing ini. Untuk kabel manajemennya, dia dikasih rongga-rongga kayak gini nih. Jadi kabel-kabel seperti ini tidak semuanya akan bersibularan di sini, tapi sebagian akan ke sini nih. Tapi memang tidak semua kabel nanti akan tercover kayak gitu ya. Dan itu akan cukup merepotkan untuk power supply yang memiliki plate kabel yang banyak. Jadi akan kerja ekstra lah untuk merapihkan perkabelan atau kabel manajemen di casing ini nantinya. Kita akan coba aja prakteknya langsung ya. Ini plate kabel ya untuk bagian depannya, kabel audio sama kabel USB, sama ini kabel front panel. Dan ini kabel USB 3. USB 3 ke front panel. Bawahnya tidak ada rak untuk SSD maupun hard disk, kosong polosannya kayak gini aja. Ada beberapa lubang yang bisa kita baut untuk menyimpan SSD 3,5 inch atau 2,5 inch. Nanti kita lihat lah pas perakitan ya. Bagian bawahnya tidak ada dash filter sama sekali. Ini baut-bautnya dikasih nih, VGA card, baut motherboard, hard disk, power supply juga bisa putih semua. Setelah kita review tadi semuanya, semua bagian dari casing ini putih ya, kecuali tulisan Raptornya ini. Ini putih sih, ada aksen hitamnya biar kelihatan. Kabelnya juga nih yang tidak putih ya, hitam, tidak terlalu berat. Memang pada kenyataannya cukup merepotkan tentang kabel manajemen di casing ini. UI-nya yang sempit dan kompleks membuat pemilihan jalur dan kesabaran jadi kunci agar instalasi perkabelan bisa cukup di casing ini. Karena kalau asal install saja, cover belakangnya gak bisa nutup. Tapi kalau instalasi tepat, cover belakangnya cukup leluasa untuk menutup. Untuk storage yang bisa diinstal, 2 SSD atau hard disk 2,5 inch plus 1 hard disk atau SSD 3,5 inch. Atau 3 SSD atau hard disk 2,5 inch semua. Tapi 2 sisanya harus desak-desakan dengan slot pen casing 12 cm bagian bawah. Kalau punya SSD M.2 aman-aman aja ya. Untuk penampilan awal atau originalnya seperti ini. Dan fan casing putihnya tadi ada rainbow RGB-nya. Setelah admin ganti dengan pen blue RGB statis, tampilannya jadi seperti ini. Kekurangannya, airflow tidak terlalu bagus. Itu sudah jadi syarat umum casing semi aquarium seperti ini ya, karena bagian depannya tempered glass polos kayak gini, jadi tidak bisa ditambahkan pen casing intake untuk menarik udara ke dalam. Kemudian kabel manajemen yang sempit. Untuk kelebihannya, harga murah di bawah 300.000 untuk yang hitam dan 300.000 kecil untuk yang putih. Tampilannya futuristik, tapi itu perspektif. UI port USB yang mudah dan lebih efektif, terutama yang menyimpan CPU-nya di atas meja. Ukurannya kecil, bagus untuk setup meja yang tidak terlalu besar. Sekian video kita untuk casing Raptor Glass A series ini. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.